Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel yang keren beken penuh inspiratif bersama saya Saddam Hussein. Semoga sobatku baik bahagia selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat dalam keberkahan. Pada kesempatan ini saya akan mengkisahkan tentang pendeta wanita kaya raya asli kota Tokyo dinikahi pemuda tukang sate asli Madura. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Di tengah gemerlapnya kota Tokyo, seorang pendeta wanita bernama Naomi Matsumoto hidup dalam kesuksesan yang luar biasa. Di usianya yang ke-33, ia telah mencapai semua yang diimpikannya. Pengikut setia, gereja megah, dan bisnis yang berkembang pesat. Dengan wajah yang cantik khas Jepang, rambut lurus sebahu yang selalu tertata rapi, serta pakaian formal yang anggun, ia adalah sosok yang dikagumi banyak orang. Namun, di balik senyum ramahnya, Naomi menyimpan kesepian yang tak terlukiskan. Saat malam tiba, ketika lampu-lampu kota berpendar di langit Tokyo, ia kerap menatap keluar jendela apartemennya di lantai 28 dengan perasaan hampa. Kesibukan dan dedikasinya pada gereja membuatnya tak pernah serius memikirkan jodoh. Hingga kini ia mulai merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Suatu malam, setelah menyelesaikan ibadah dan doa malamnya, Naomi mengambil ponselnya dengan perasaan galau. Ia membuka aplikasi pencarian jodoh, berharap menemukan seseorang yang bisa mengisi hatinya. Ia mencoba berkenalan dengan beberapa pria dari berbagai negara, tetapi semuanya terasa hambar. Sebagian dari mereka hanya tertarik pada kekayaannya, sebagian lagi tak bisa memahami kehidupannya sebagai pendeta. Hingga suatu malam yang sunyi, ketika hujan tipis membasahi kota Tokyo, sebuah profil sederhana menarik perhatiannya. Nama akun itu, Sate Madura Pak Ali. Pertemuan virtual yang tak terduga. Penasaran, Naomi membuka profilnya. Seorang pria bernama Rizal, usia 35 tahun, asal Madura, Indonesia. Ia bekerja sebagai tukang sate di Jakarta. Foto profilnya menunjukkan seorang pria tampan dengan kulit sawo matang, mengenakan kaos sederhana dan senyum yang begitu tulus. Naomi berpikir sejenak. Apa salahnya mencoba? Gumamnya dalam hati. Ia pun mengirim pesan pertama. Naomi, halo, salam kenal. Saya Naomi dari Tokyo. Sepertinya pekerjaan Anda menarik. Sejak kecil saya suka makanan dari Indonesia. Tak butuh waktu lama, Rizal membalas dengan gaya khasnya yang santai. Rizal, wah, salam kenal, Mbak Naomi. Wah, suka makanan Indonesia? Pernah makan sate Madura belum? Kalau belum, harus coba nih. Percakapan itu mengalir dengan ringan. Naomi, yang terbiasa berbicara dengan orang-orang dari kalangan atas, merasa ada sesuatu yang berbeda dari Rizal. Ia sederhana, namun jujur. Ia tak banyak basa-basi dan berbicara dengan apa adanya. Hari demi hari, mereka semakin sering bertukar pesan. Naomi mulai terbiasa menunggu pesan dari Rizal di sela-sela kesibukannya. Bahkan di malam-malam tertentu, mereka melakukan panggilan video. Rizal seringkali terlihat sedang memanggang sate di warung kecilnya di pinggir jalan Jakarta, dengan asap yang mengepul di sekelilingnya. Di sisi lain, Naomi selalu tersenyum melihat Rizal yang begitu bersahaja. Kalau saya ke Jakarta, kamu bakal kasih saya sate gratis nggak? Naomi pernah bercanda. Gratis 1 tusuk, tapi kalau mau lebih harus bayar. Rizal tertawa. Mereka terus menjalin hubungan jarak jauh itu selama berbulan-bulan. Naomi merasa nyaman berbicara dengan Rizal, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, Rizal pun mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tumbuh di hatinya untuk wanita Jepang yang berkelas dan penuh wibawa ini. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di hati Naomi. Bagaimana mungkin ia, seorang pendeta kaya raya di Jepang, bisa jatuh cinta pada seorang tukang sate dari Madura? Malam di Tokyo semakin larut, tetapi Naomi masih terjaga. Ia menatap layar ponselnya, membaca ulang percakapan dengan Rizal. Senyumnya mengembang tanpa sadar. Di tengah kesibukannya sebagai pendeta sukses, pria sederhana dari Jakarta itu memberikan warna baru dalam hidupnya.
Di sisi lain, Rizal juga mulai merasakan hal yang sama. Setiap malam setelah berjualan sate, ia menyempatkan diri membuka ponselnya dan menunggu pesan dari Naomi. Bagi Rizal, wanita Jepang itu adalah sosok yang unik, berpendidikan, mandiri, tetapi tetap lembut dan penuh perhatian. "Kamu kelihatan lelah hari ini. Ada masalah di warung?" tanya Naomi suatu malam saat mereka melakukan panggilan video. Rizal mengusap keringat di dahinya. "Iya, tadi sempat hujan deras. Beberapa tusuk sateku nggak laku. Tapi ya sudahlah, rezeki nggak kemana." Naomi terdiam sejenak. Ia terpikir, bagaimana mungkin pria ini bisa begitu tenang menghadapi masalah? Jika ia kehilangan sesuatu dalam bisnisnya, pasti ia akan segera mencari solusi agar tidak rugi. Namun, Rizal memiliki cara berpikir yang berbeda. Ia lebih pasrah, lebih menerima keadaan. Dan hal itu semakin membuat Naomi terpesona. Waktu yang terus berjalan. Hari berganti menjadi minggu. Minggu menjadi bulan. Hubungan mereka semakin erat. Naomi semakin terbuka tentang kehidupannya, menceritakan tekanan yang ia hadapi sebagai pendeta terkenal. Sementara Rizal berbagi cerita tentang perjuangannya sebagai tukang sate, tentang bagaimana ia harus bertahan di Jakarta tanpa keluarga, hanya dengan impian kecil agar hidupnya bisa lebih baik. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di hati mereka. Jarak. "Naomi, aku kadang berpikir, kita ini cuma mimpi nggak sih?" tanya Rizal suatu malam. "Kita beda dunia. Kamu di Tokyo, aku di Jakarta. Kamu pendeta sukses, aku tukang sate di pinggir jalan." Naomi terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan halus baginya. Memang, sejauh apa hubungan ini bisa bertahan? Mereka belum pernah bertemu secara langsung. Semua hanya sebatas layar ponsel. Tapi hatinya berkata lain. "Aku akan ke Jakarta," ucap Naomi tiba-tiba. Rizal tersentak. "Serius?" Naomi mengangguk. "Aku ingin melihatmu secara langsung, ingin tahu apakah semua perasaan ini nyata atau hanya ilusi." Di balik layar, Rizal menggigit bibirnya. Ia senang, tetapi sekaligus gugup. Apa jadinya jika Naomi benar-benar datang? Apakah wanita kaya raya itu akan tetap melihatnya dengan cara yang sama setelah bertemu langsung? Dan disitulah, perjalanan baru dimulai. Naomi duduk di kursi pesawat kelas bisnis, menatap awan-awan di luar jendela. Hatinya berdebar. Ia masih tidak percaya bahwa ia benar-benar dalam perjalanan menuju Jakarta untuk bertemu dengan Rizal, pria sederhana yang selama ini hanya ia kenal melalui layar ponsel. Saat pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, perasaan campur aduk menguasai dirinya. Antara gugup, bahagia, dan sedikit takut. Bagaimana jika pertemuan ini mengubah segalanya? Bagaimana jika perasaan yang selama ini mereka bangun hanyalah ilusi? Di luar terminal kedatangan, Rizal menunggu dengan tangan berkeringat. Ia mengenakan kemeja polos biru dan celana jeans sederhana, tetapi senyumnya tetap tulus seperti biasa. Ia melihat ke arah gerbang kedatangan dengan cemas. Hingga akhirnya, sosok itu muncul. Seorang wanita Jepang yang anggun, dengan rambut hitam lurus sebahu dan mata yang tampak lebih indah dari yang pernah ia lihat di layar. Naomi melangkah keluar dengan koper kecilnya, dan pandangan mereka bertemu. Sejenak, dunia terasa berhenti. Naomi tersenyum, dan Rizal mengangkat tangannya sedikit, melambaikan salam dengan kaku. "Naomi?" Suara Rizal terdengar ragu, seolah masih sulit percaya bahwa wanita itu benar-benar berdiri di hadapannya. Naomi tersenyum lebih lebar. "Rizal." Tanpa sadar, air mata tipis menggenang di matanya. Semua rindu yang ia pendam selama ini, semua percakapan panjang mereka di malam-malam sepi, kini terasa begitu nyata. Rizal menggaruk kepalanya, agak gugup. "Aku nggak nyangka kamu benar-benar datang." Naomi tertawa kecil. "Aku juga nggak nyangka kamu seganteng ini di dunia nyata." Mereka berdua tertawa. Suasana yang awalnya canggung berubah menjadi akrab. Rizal mengulurkan tangan untuk membantu membawa koper Naomi, dan mereka pun berjalan keluar dari bandara bersama.
Malam yang penuh kejujuran. Malam itu, mereka duduk di sebuah warung sate sederhana di pinggir jalan. Rizal ingin Naomi merasakan kehidupan aslinya, tanpa kepalsuan. Naomi memandang Rizal yang sedang dengan cekatan memanggang sate di atas bara api. Asap mengepul, aroma sate yang lezat menyebar di udara. Jadi, inilah hidupmu, ya? Naomi bertanya dengan lembut. Rizal mengangguk sambil tersenyum. Iya, nggak ada yang mewah. Tapi aku menikmati ini. Naomi terdiam, merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Selama ini, ia hidup dikelilingi oleh kemewahan dan orang-orang yang selalu mengejar lebih. Tapi di hadapannya sekarang ada seorang pria yang bahagia dengan hidupnya yang sederhana. Setelah menyantap sate, mereka berjalan di trotoar Jakarta yang masih ramai meski sudah larut malam. Aku nggak pernah merasa setenang ini, kata Naomi pelan. Rizal menoleh. Maksudmu? Naomi menghela napas. Seumur hidupku, aku selalu dikelilingi oleh ekspektasi. Harus sukses, harus kuat, harus menjadi panutan. Tapi denganmu, aku bisa menjadi diriku sendiri. Rizal tersenyum kecil, lalu menatap Naomi dalam-dalam. Naomi, kalau aku bukan siapa-siapa, kalau aku tetap jadi tukang sate seumur hidupku, kamu tetap mau bersamaku? Naomi menatapnya balik. Ada keheningan sejenak sebelum ia menjawab. Aku datang jauh-jauh dari Tokyo bukan untuk melihat apa pekerjaanmu, Rizal. Tapi untuk memastikan bahwa apa yang kurasakan selama ini benar-benar nyata. Rizal terdiam. Hatinya bergetar. Ia tak pernah menyangka bahwa wanita luar biasa ini benar-benar menerima dirinya apa adanya. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang berpendar, keduanya merasa bahwa cinta yang selama ini mereka jalani bukanlah sekadar mimpi, tapi sebuah kenyataan yang indah. Malam itu, setelah berjalan-jalan di sekitar Jakarta, Naomi dan Rizal duduk di bangku taman kota. Angin sepau-sepau berhembus lembut, membawa kehangatan yang berbeda bagi keduanya. Naomi menatap langit, berpikir sejenak, lalu berkata, Rizal, aku masih sulit percaya bahwa aku akhirnya ada di sini bersamamu. Rizal tersenyum kecil. Aku juga nggak pernah membayangkan seorang wanita hebat dari Tokyo bakal mau jauh-jauh ke Jakarta cuma buat ketemu tukang sate. Naomi tertawa pelan. Bagiku, kamu lebih dari sekadar tukang sate, Rizal. Kamu adalah seseorang yang mengajarkanku arti hidup yang sebenarnya. Rizal terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Naomi, kamu tahu, kita ini dari dunia yang berbeda. Kamu pendeta sukses di Jepang, aku hanya seorang pria sederhana di Jakarta. Kamu terbiasa dengan kemewahan, aku terbiasa hidup dengan kerja keras setiap hari. Naomi menoleh dan menatapnya dalam-dalam. Apakah perbedaan itu membuatmu takut? Rizal menelan ludah. Jujur, iya. Aku takut kamu nggak akan betah dengan hidupku yang begini. Naomi tersenyum, lalu menggenggam tangan Rizal. Dengar, aku sudah memiliki segalanya di Jepang. Uang, kesuksesan, kehormatan. Tapi ada satu hal yang selama ini kosong dalam hidupku, rasa dicintai dengan tulus. Dan kamu memberikannya padaku, Rizal. Rizal merasakan kehangatan dalam genggaman tangan Naomi. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka seorang wanita luar biasa ini bisa begitu tulus mencintainya. Kalau begitu, maukah kamu tetap di sisiku, apapun yang terjadi? Tanya Rizal dengan suara sedikit bergetar. Naomi tersenyum, lalu mengangguk. Ya, aku memilihmu, Rizal. Di malam yang sunyi itu, di bawah temaram lampu taman, dua hati yang berasal dari dunia berbeda akhirnya bertemu dalam satu titik yang sama, cinta yang tulus. Masa-masa yang tak mudah. Hari-hari setelah pertemuan mereka menjadi momen yang penuh kebahagiaan. Naomi semakin akrab dengan kehidupan sederhana Rizal, bahkan membantunya berjualan sate di malam hari. Namun, hubungan mereka tak selalu mulus. Suatu hari, ketika Naomi mengabari keluarganya di Jepang tentang Rizal, mereka menanggapinya dengan dingin. Seorang tukang sate? Apa yang kamu pikirkan?
Naomi, kau bisa mendapatkan pria yang lebih baik, kata ibunya melalui telepon. Naomi menghela napas panjang. Ibu, ini tentang hatiku, bukan tentang status atau pekerjaan. Namun, keluarganya tetap tak setuju. Mereka menganggap Naomi telah kehilangan akal karena memilih pria yang tidak setara dengannya. Di sisi lain, Rizal pun menghadapi tekanan dari teman-temannya di Jakarta. Zal, kamu yakin? Cewek Jepang kayak gitu biasanya nggak bakal betah sama hidup kita, kata seorang temannya. Meskipun banyak rintangan, Naomi dan Rizal tetap bertahan. Mereka percaya bahwa cinta mereka lebih kuat dari perbedaan yang ada. Hingga akhirnya, setelah 6 bulan menjalin hubungan jarak jauh kembali, Naomi mengambil keputusan besar. Rizal, aku ingin pindah ke Jakarta. Aku ingin menjalani hidup bersamamu, apapun yang terjadi. Rizal terkejut, tetapi juga bahagia. Ia tahu, keputusan ini tidak mudah bagi Naomi. Namun, ia juga sadar bahwa cinta sejati memang butuh perjuangan. Dan perjalanan mereka pun memasuki babak baru, sebuah kisah cinta antara wanita sukses dari Jepang dan pria sederhana dari Jakarta yang berjuang untuk mempertahankan cinta mereka. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah berbulan-bulan penuh pertimbangan dan diskusi panjang, Naomi akhirnya mengambil keputusan yang paling berani dalam hidupnya, menikahi Rizal, meskipun tanpa restu keluarganya. Malam itu, ia menelepon ibunya untuk terakhir kali, berharap ada keajaiban yang bisa meluluhkan hati mereka. Ibu, aku akan menikah dengan Rizal, kata Naomi dengan suara bergetar. Di seberang telepon, ibunya menghela napas panjang. Jika kau melakukannya, jangan pernah berharap kami akan datang atau mendukungmu. Naomi menggigit bibirnya, menahan air mata. Ia sudah menduga jawaban itu, tetapi tetap saja menyakitkan. Aku tetap mencintai kalian, Ibu, dan aku akan selalu menunggu saat kalian mau menerimaku kembali, katanya dengan suara lirih sebelum telepon terputus. Di sudut lain dunia, Rizal merasakan betapa berat keputusan ini bagi Naomi. Ia memegang tangan Naomi erat-erat. Aku nggak akan pernah membiarkanmu merasa sendirian, Naomi, bisiknya penuh ketulusan. Naomi menatapnya, lalu tersenyum lemah. Aku tahu, Rizal. Itu sebabnya aku memilihmu. Hari itu tiba. Tanpa keluarga Naomi, tanpa kemewahan, hanya dengan sahabat-sahabat Rizal dan beberapa teman dekat yang sudah menjadi keluarga bagi Naomi di Jakarta. Mereka menikah di sebuah masjid kecil, dengan prosesi yang sederhana namun penuh haru. Ketika Rizal mengucapkan ijab kabul, mata Naomi basah. Ia tak pernah membayangkan dirinya akan menikah dengan cara seperti ini. Tanpa keluarganya, tanpa restu ibunya, tetapi hatinya merasa damai. Setelah akad selesai, Rizal menatap Naomi yang kini sah menjadi istrinya. Sekarang kamu milikku, dan aku milikmu. Kita akan menghadapi semuanya bersama, apapun yang terjadi, kata Rizal pelan. Naomi mengangguk, air matanya mengalir. Aku tidak pernah menyesali pilihanku. Aku mencintaimu, Rizal. Mereka saling berpelukan, sementara para sahabat yang hadir ikut menitikkan air mata bahagia. Pernikahan mereka bukanlah pernikahan mewah dengan pesta besar. Namun, itu adalah pernikahan yang didasarkan pada cinta yang kuat, kepercayaan yang tak tergoyahkan, dan tekad untuk tetap bersama, meski dunia menentang. Disinilah kisah baru mereka dimulai, sebuah perjalanan panjang sebagai pasangan suami istri, menghadapi dunia dengan tangan yang saling menggenggam erat. Setelah menikah, Naomi dan Rizal memulai kehidupan baru mereka di Jakarta. Naomi yang terbiasa dengan kehidupan serba mewah di Tokyo kini, harus menyesuaikan diri dengan kehidupan sederhana di rumah kecil Rizal di pinggiran kota. Awalnya, tak bisa dipungkiri, Naomi merasa canggung. Rumah Rizal jauh dari kata mewah, bahkan dapurnya masih menggunakan kompor gas sederhana. Tak ada pelayan yang membantunya seperti di Jepang. Semua harus dilakukan sendiri. Namun, Naomi bukan tipe wanita yang mudah menyerah. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk membantu Rizal mempersiapkan dagangan satenya. Ia belajar menyiapkan bumbu,
menusuk daging ketusukan sate, bahkan membantu membakar sate di warung kaki 5 milik Rizal. Naomi, kamu nggak perlu melakukan semua ini. Aku nggak mau kamu kesusahan, kata Rizal suatu pagi ketika melihat istrinya sibuk menyiapkan dagangan. Naomi tersenyum dan mengusap keringat di dahinya. Aku sudah memilih jalan ini, Rizal. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, termasuk dalam usahamu. Rizal menatap istrinya dengan bangga. Ia tak pernah menyangka seorang wanita yang dulu hidup di apartemen mewah di Tokyo kini dengan ikhlas menjalani kehidupan sederhana bersamanya. Cobaan datang menguji. Namun, kehidupan tak selalu berjalan mulus. Suatu hari, ketika mereka sedang sibuk berjualan, seorang pelanggan datang dan memandang Naomi dengan tatapan heran. Kamu orang Jepang, ya? Kok bisa-bisanya kerja di warung sate kayak gini? Tanyanya dengan nada mencemooh. Naomi hanya tersenyum dan menjawab dengan sopan, karena ini adalah hidup yang aku pilih. Namun, perkataan orang-orang di sekitarnya seringkali menyakitkan. Banyak yang meremehkan Naomi, mengatakan bahwa ia telah membuang kehidupannya yang nyaman demi seorang pria yang tak sepadan. Di sisi lain, bisnis Rizal pun mengalami kendala. Suatu hari, gerobak sate mereka dirampas oleh petugas karena dianggap berjualan di tempat terlarang. Rizal frustrasi dan merasa bersalah pada Naomi. Maafkan aku, Naomi. Aku nggak bisa memberimu kehidupan yang lebih baik, kata Rizal dengan nada sedih. Naomi memegang tangan suaminya erat-erat. Kita masih punya satu sama lain, Rizal. Itu sudah cukup. Dan kita bisa memulai dari awal lagi. Dari kata-kata Naomi itulah, Rizal mendapatkan semangat baru. Ia tak ingin menyerah. Mereka kemudian mencari lokasi baru, dan dengan sedikit tabungan serta bantuan teman-teman, mereka mendirikan warung sate yang lebih besar. Naomi, dengan latar belakang bisnisnya, membantu memasarkan dagangan mereka secara online. Tak butuh waktu lama, sate Madura Rizal menjadi terkenal di Jakarta. Banyak pelanggan yang penasaran dengan kisah mereka, hingga akhirnya warung mereka ramai dikunjungi. Naomi dan Rizal membuktikan bahwa cinta sejati bukan hanya soal perasaan, tetapi juga tentang bertahan dan berjuang bersama, melewati segala rintangan yang menghadang. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, seiring berjalannya waktu, usaha sate Madura Rizal semakin berkembang pesat. Dengan bantuan Naomi yang memiliki pengalaman dalam bisnis, mereka berhasil membuka beberapa cabang di Jakarta. Warung sate yang dulunya hanya berupa gerobak kini berubah menjadi restoran sederhana dengan banyak pelanggan setia. Naomi yang awalnya tidak terbiasa dengan kehidupan di Jakarta kini telah benar-benar menyatu. Ia tak lagi merasa canggung ketika harus melayani pelanggan, bahkan ia mulai belajar berbahasa Indonesia dengan lebih lancar. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Naomi, hubungannya dengan keluarganya di Jepang. Kerinduan yang tak terelakkan. Suatu malam, setelah menutup restoran, Naomi duduk di teras rumah bersama Rizal. Ia menatap langit malam dengan mata sendu. Aku rindu keluargaku, Rizal, katanya pelan. Rizal menggenggam tangan istrinya. Sudah lama kamu nggak menghubungi mereka. Mungkin sudah saatnya mencoba lagi. Naomi mengangguk. Dengan hati berdebar, ia mengambil ponselnya dan menghubungi ibunya. Setelah beberapa nada sambung, suara ibunya terdengar di seberang. Naomi. Air mata Naomi langsung mengalir. Ibu, bagaimana kabar kalian? Ibunya terdiam sejenak, lalu menjawab, kami baik. Bagaimana denganmu? Apa kau masih di Jakarta? Ya, Bu. Aku dan Rizal baik-baik saja. Bahkan usaha kami semakin maju, kata Naomi dengan suara bergetar. Ibunya menghela napas panjang. Naomi, kami tidak pernah benar-benar membencimu. Kami hanya tidak mengerti mengapa kau memilih hidup seperti itu. Tapi jika kau bahagia, mungkin kami harus belajar menerimanya. Mata Naomi semakin basah. Ia tak menyangka ibunya akhirnya mulai melunak. Ibu, jika kalian bersedia, aku ingin pulang ke Jepang bersama Rizal. Aku ingin memperkenalkan suamiku padamu. Di seberang telepon,
Terdengar suara ayahnya yang ikut berbicara. "Datanglah, Naomi. Kami akan menerimamu kembali." Naomi menutup telepon dengan hati penuh haru. Ia menoleh ke Rizal dengan senyum penuh kebahagiaan. "Rizal, kita akan ke Jepang." Rizal tersenyum lebar, lalu memeluk istrinya erat. Langkah baru ke Jepang. Sebulan kemudian, Naomi dan Rizal terbang ke Tokyo. Ini adalah pertama kalinya Rizal menginjakan kaki di negeri Sakura, dan ia merasa sedikit gugup. Ketika tiba di rumah keluarga Naomi, suasana terasa kaku pada awalnya. Namun, perlahan-lahan, dengan sikap rendah hati Rizal dan ketulusannya, hati keluarga Naomi mulai terbuka. Ayah Naomi menatap Rizal dan berkata, "Kau pria yang sederhana, tapi aku bisa melihat bahwa kau mencintai putriku dengan tulus. Itu lebih berharga daripada harta apapun." Rizal membungkuk dengan hormat. "Terima kasih, Ayah. Aku berjanji akan selalu menjaga Naomi dengan sepenuh hatiku." Air mata bahagia mengalir di pipi Naomi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa utuh. Ia telah menemukan cinta sejatinya, dan kini keluarganya akhirnya menerima pilihannya. Cinta yang bertahan selamanya. Setelah perjalanan ke Jepang, Naomi dan Rizal kembali ke Jakarta dengan hati yang lebih damai. Bisnis mereka semakin sukses, dan hubungan mereka semakin kuat. Kisah cinta mereka membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang harta atau status, tetapi tentang menemukan seseorang yang mencintai dengan tulus dan mau berjuang bersama. Dan disinilah mereka, sepasang suami istri dari dua dunia berbeda, namun disatukan oleh cinta yang tak tergoyahkan, melangkah bersama menuju masa depan yang lebih baik. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi, cakrawala berpikir dan menginspiratif, untuk tetap berada di dalam kebaikan naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala, di dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.